بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini masih Allah titipkan kepada kita nikmat umur. Masih Allah titipkan kepada kita nikmat sempat. Masih Allah titipkan kepada kita nikmat sehat. Namun yang lebih penting daripada semua nikmat ini, satu nikmat besar yang masih Allah anugerahkan kepada kita, nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat hidayah dan taufik ini ringan kaki kita melangkah, ringan tangan kita mengayun, terpanggil hati kita mendengar seruan azan muazzin pada subuh ini. Semoga nikmat-nikmat ini Allah kekalkan dalam hidup kita sehingga kita hendaknya hidup dalam bertaat dan mati dalam beriman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah subuh Masjid Darul Aman, insyaallah semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang diinfokan oleh pengurus tadi, seyogianya pagi ini yang menjadi pemateri kita adalah guru kita Ustadz Al-Nafdinar LC. Namun karena beliau berhalangan hadir, beliau menghubungi kami untuk menggantikan beliau pagi ini, subuh ini di Masjid Darul Aman. Alhamdulillah, ini kali kedua kami ke Masjid Darul Aman. Kali pertama dulu ketika kajian qabla zuhur menggantikan Ustadz Suwandi. Jadi kalau di Bangkinang ada namanya UP, Universitas Pahlawan. Di Pekanbaru ada UP juga, Ustadz pengganti. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini harusnya tema kajian kita adalah kajian fikih. Membaca kitab Matan Taqrib. Cuman karena itu adalah yang sudah dimulai oleh guru kita Ustadz Al-Nafdinar, maka kami serahkan kepada beliau untuk melanjutkan kajiannya. Pagi ini yang ingin kita bahas adalah satu ilmu yang menjadi puncak daripada ilmu fikih. Satu ilmu yang menjadi puncak daripada ilmu akidah. Dan ilmu itu menurut para ulama dinamakan dengan ilmu tasawuf. Pagi ini insyaallah kita akan membahas kajian tasawuf. Kajiannya tasawuf. Bukunya apa Ustadz? Tadi sebelum masuk ke masjid, saya berdiri di depan menengok info. Masya Allah, ramai sekali kajian di Masjid Darul Aman ini. Dan ustadz-ustadz yang menyampaikan kajiannya mesti pula pakai kitab. Alhamdulillah, tepat langkah saya pagi ini. Bawa kitab, dan kitab yang akan kita jadikan rujukan utama dalam mengkaji ilmu tasawuf ini, kitab yang masyhur oleh seluruh umat Islam di seantero muka bumi ini. Kitab yang tidak lagi asing oleh para penuntut ilmu, khususnya para santri.
kitab yang menurut para ulama, kalimat yang tertulis di dalam kitab ini yuktabu bima'iz zahab. Kalau ibaratnya diibaratkan untayan-untayan kalimat yang ada dalam kitab ini ditulis dengan tinta emas. Nama kitab ini adalah Al-Hikam. Al-Hikam kalimat jamak, artinya hikmah-hikmah. Kalimat mufradnya hikmah, yang mengarangnya seorang ulama besar yang bernama Imam Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama berkebangsaan Mesir, lahir di Iskandaria, tetangga dari Kairo, meninggal di Kairo. Kayaknya Masjid Darul Aman ini jamaahnya kalau tak pakai kitab tak mau hadir. Alhamdulillah, berkitab kita pagi ini. Kami kalau ustaz itu cuma berkitab, ustaz, tidak ada berguru, tidak mau kami hadir. Alhamdulillah, kali pertama saya mempelajari kitab Al-Hikam ini dulu ketika saya pesantren di pesantren Al-Munawwarah, Tanggerang Timur. Saya mengaji kitab Al-Hikam ini ke guru saya, namanya Abuya Haji TM Busro BA. Abuya Busro. Ilmunya pun bersambung ke Mursyid Am Tariqat Naqsabandiyah yang sekarang diteruskan oleh anaknya, dan itu adalah Syekh Aidarus Abdul Ghani, pimpinan pondok pesantren Darussalam Batu Bersurat dulu, sekarang di Sarangkabun. Syekh Aidarus Abdul Ghani bersambung pula ilmunya ke Syekh Muhammad Wali atau Mudawali di Aceh. Syekh Muhammad Wali bersambung ilmunya ke ulama-ulama di Makkah Al-Mukarramah, bersambung ke penulis kitab ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali pertama saya mengkaji kitab ini. Cuman yang namanya santri, kadang setiap membuka buku, di situ pula datang kantuk. Tak perlu lagi pakai obat antimo kadang untuk ngantuk. Cukup kalau membuka buku. Jadi kalau ada bapak-bapak yang agak ngantuk, ibu-ibu yang agak ngantuk sikit subuh ini, insya Allah saya maklum. Saya pernah di posisi itu. Kalau mau cepat kasih aja kode nanti. Kita tutup langsung, kita sarapan pagi ini. Kali kedua saya mengkaji kitab Al-Hikam ini dulu ketika saya di Mesir. Seorang ulama besar, guru besar tasawuf, majlisnya di Masjid Al-Azhar, yang dulu di situ pula Syekh Ali Jum'ah pernah mengajar. Nama beliau Syekh Profesor Dr. Muhammad Muhanna. Ulama besar tasawuf. Di sana kami mengkaji Ihya Ulumuddin, mengkaji Al-Hikam dan kitab-kitab tasawuf lain. Dan alhamdulillah, sebelum kami mengkaji kitab Al-Hikam ini, kalau ibarat kata orang Jawa, sempat sowan. Sowannya bukan ke guru Muhammad Muhanna itu, tapi langsung ke penulis kitab ini. Sowan ke makam beliau yang tak jauh dari tempat kami tinggal. Makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga kita semua insyaAllah Allah beri rezeki umrah plus Mesir, bisa mengunjungi makam-makam ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan imam-imam yang lainnya. Apa tujuan saya menyampaikan hal ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah? Apa yang sudah kita mulai di Masjid Darul Aman ini bagus. Sangat bagus. Bahwa untuk mendalami keilmuan Islam kita mesti ada rujukan. Setelah kita punya rujukan, kita mesti ada guru. Tak bisa kita punya buku itu terjemahan, dari situ kita baca 2-3 kali menjadi syekh kita langsung. Maka kata para ulama, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak punya guru, yang tak punya syekh, fasyaitanu syaikhuhu. Bisa jadi gurunya adalah setan. Maka yang keluar dari mulutnya bukan lagi al-haq,
bukan lagi kebenaran, tapi kebatilan yang berbalut seakan-akan itu adalah kebenaran. Disebabkan karena gurunya tidak lagi ulama, gurunya tidak orang alim, tapi gurunya adalah syaitan. Semoga yang sudah kita mulai di Masjid Darul Aman ini, Allah kekalkan semangat kita untuk terus menghadirinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa tadi di awal saya bilang bahwa ilmu tasawuf ini puncak dari ilmu fikih, puncak dari ilmu akidah. Ustaz ini mentang-mentang dia ngajar tasawuf, dibilangnya ilmu tasawuf ini puncak, supaya kami semua dengar. Tidak saya yang bilang, Bu. Yang menyampaikan itu adalah as-sadiqul masduq, yang orangnya as-sadiq, benar, al-masduq, lagi dibenarkan. Apa makna dibenarkan? Dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang, dalam Arba'in An-Nawawi diletakkan di hadis yang kedua. Periwayatnya seorang sahabat Nabi bernama Umar ibn al-Khattab. Menurut ulama hadis, hadis kedua ini masyhur dengan sebutan hadis Jibril. Apa bunyi hadisnya? Suatu hari datang seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, bajunya putih tak main putihnya. Mungkin putih baju saya, putih baju Pak Haji lebih kalah dengan putihnya baju laki-laki yang datang ini. Syadidu sawadis sya'ar, bajunya putih bukan main, rambutnya pun hitam gelam, hitam berkilau. Wajalasa, dan kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan lututnya ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dia letakkan dua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qal, dan ia berkata, ya Muhammad, mal Islam? Muhammad, apa Islam itu Muhammad? Nabi jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, ketika engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau haji ke Baitullah, ketika itu engkau sudah berislam. Shadaqta, kata laki-laki yang datang, engkau benar Muhammad. Yang kedua, mal iman, apa iman ini Muhammad? Kata laki-laki yang datang ini, iman itu an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Yang kita hafal, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah sampai habis. Dua pertanyaan ini menggambarkan keilmuan Islam. Yang pertama, laki-laki ini tanya, mal Islam? Apa Islam itu Muhammad? Dan itu adalah syariat. Kita baca fikih, yang kita pelajari di fikih bagaimana cara berwudu. Setelah berwudu bagaimana cara salat. Setelah salat bagaimana pula cara puasa. Di dalam kitab-kitab fikih kita baca. Setelah itu, mal iman? Apa iman ini Muhammad? Menggambarkan sebuah ilmu yang namanya ilmu akidah. Tadi saya baca di dalam bab akidah kita menggunakan kitab Jawahir Al-Kalamiyah. Ustaz ya? Alhamdulillah. Tapi ternyata setelah Nabi jawab apa itu Islam, kemudian Nabi jawab apa itu iman, laki-laki yang datang ini pun kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan? Apa ihsan itu Muhammad? Al-ihsan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah, ketika engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan hadir Allah di hadapanmu, seakan-akan engkau langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, tapi kalau tak sanggup hatimu menghadirkan Allah dalam ibadahmu, fa innallaha yarak, pasti Allah yang melihatmu, pasti Allah yang mengawasimu. Ini adalah ihsan. Kata para ulama, tiga hal inilah yang menjadi dasar-dasar agama Islam.
Tak cukup orang yang beriman itu hanya dengan berbekal fikih. Tak cukup orang yang berislam itu hanya dengan berbekal akidah. Karena kalau hanya dengan dua ini, Rasulullah jawab apa itu Islam. Rasulullah jawab apa itu iman. Kalau cukup dua ini, tidak mungkin ada pertanyaan ketiga. Tapi di dalam hadis, Jibril yang datang ini ingin mengajarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan kita sebagai umat Rasulullah bahwa ternyata di dalam Islam itu ada 3 tiang yang mesti kita miliki. Tiang Islam itu syariat, tiang iman bagaimana keyakinan kita kepada Allah, dan yang ketiga tiang ihsan, bagaimana kualitas romantisme hubungan kita dengan Allah. Yang menurut para ulama, ihsan inilah yang menjadi cikal bakal ilmu tasawuf. Kalau selama ini kita sudah salat dan salatnya pula di masjid berjamaah, bagus. Kalau selama ini puasa kita lancar, tak pernah kita tinggal puasa Ramadan, puasa sunnah kita pun tak pernah tinggal. Kalau selama ini zakat sedekah kita lancar, wakaf kita banyak, setiap bulan berangkat umrah, 2 tahun sekali berangkat haji. Kalau semua ibadah ini tidak ada nilai ihsan di dalamnya, tidak ada nilai tasawuf di dalamnya, maka bisa jadi ibadah yang kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah justru malah menjauhkan kita kepada Allah. Apa sebabnya? Karena kalau ibadah itu tidak diperhatikan nilai hati di dalamnya, Pak, sehitam apapun kening kita karena bersujud, sebanyak apapun uang yang kita sedekahkan di jalan Allah, kalau tidak ada nilai hati di dalamnya, sia-sia semua. Apa artinya? Dalam ibadah kita mesti ikhlas. Dalam ibadah kita mesti tidak menduakan Allah dalam ibadah. Dan inilah yang diajarkan di dalam ilmu ihsan. Ada yang mengatakan tazkiyatun nafs, ada yang mengatakan ilmu tasawuf, ada yang mengatakan ilmu tarekat, ada yang mengatakan ilmu, banyak yang menyebutkan nama-nama ilmu ini. Tujuannya satu, caranya banyak, jalannya banyak, metodenya pun banyak. Kita kenal di Riau ada tarikat Naqsabandiyah, ada tarikat Syadziliyah, ada tarikat Qadiriyah, banyak macam-macam tarikat di Indonesia ini. Tujuannya satu, an ta'budallah, ketika engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau menyaksikan Allah dalam ibadahmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tak sanggup hatimu menyaksikan Allah, yakinlah bahwa Allah pasti mengawasimu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca apa yang dituliskan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam ini, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau dan untuk guru-guru kita yang masih hidup. Semoga Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, dan yang sudah meninggal pula Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Kitab Al-Hikam ini berisi kurang lebih 265 hikmah. Tenang, tak kita habiskan semuanya pagi ini. 265 hikmah, Ustaz, jam 12 tidak akan selesai nanti. Mubazir nanti sarapan kita. Ini menengok sarapan di luar kaca ini terganggu konsentrasi rasanya. Rasa-rasa mau cepat ditutup kajian kita. Kitab Al-Hikam ini kurang lebih ada 265 hikmah. Kata Imam Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mengatakan kesemua hikmah di dalam kitab Al-Hikam ini tujuannya satu. Apa tujuannya? Menghadirkan makna la haula wala quwwata illa billah. Yang kata Nabi SAW, la haula wa la quwwata illa billah, itu kanzun tahtal arsh,
bagaikan harta yang berharga di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kesemua hikmah ini untuk menghadirkan tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan dalam hidup kita melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pertama, qala al-musannif rahimahullahu nafa'na bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Min alamati al-i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamati al-i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda, di antara ciri-ciri seseorang itu bersandar kepada amal ibadahnya, di antara alamat bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia alamat. Di antara ciri-ciri seorang itu berpegang teguh bersandar kepada amal ibadahnya, nuqsanur raja, adalah kurang harapnya kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika kakinya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hikmah pertama ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari membagi, mengklasifikasikan orang yang beribadah itu, orang yang beramal, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang silaturahim, orang yang haji umrah, dua macamnya. Ada yang dia bersandar kepada amalnya, ada yang dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya bersandar kepada amal? Meyakini bahwa yang mengerjakan amal itu adalah karena kekuatannya. Meyakini dalam hatinya bahwa yang menyebabkan dia salat, yang menyebabkan dia puasa, itu karena upayanya, karena kekuatannya. Sehingga apa yang ditimbulkan kalau ada orang yang beramal, kalau ada orang yang beribadah, tapi sandarannya kepada amalnya bukan kepada Allah. Yang pertama, kalau dia beramal, kalau dia sudah beribadah, seakan-akan tiket surga sudah dipegang. Seakan-akan kunci surga sudah ada di tangannya. Oh, ambo kalau ndak ada, ambo di Masjid Darul Aman tuh subuh hari bisa jadi ndak ada orang jalan Marsani sholat subuh, karena cuma saya yang sholat subuh di Darul Aman, saya pula yang azan, saya pula yang iqamah. Kalau bagus suara saya pula yang imam katanya kan. Ini untung imam kita lebih bagus suaranya. Kalau ada orang yang beribadah kemudian meyakini bersandar kepada ibadahnya, hal pertama yang ditimbulkan adalah meyakini bahwa dirinya pasti masuk surga karena amal perbuatan. Dan ini dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga, kita menikmati yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, jannat, surga-surga, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, bukan karena amal kita, Pak. Bukan karena amal kita, Bu. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita ini masuk surga karena amal atau karena apa ya Rasulullah?" Dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhilul jannata ahadakum 'amaluh." Tidak ada satu orang pun dari kalian, kata Nabi SAW, yang masuk surga amaluhu, karena amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat ini, engkau pun begitu ya Rasulullah. Engkau pun masuk surga bukan karena amalmu ya Rasulullah. Padahal Nabi orang yang maksum, tidak ada satu hembusan nafasnya melainkan itu taqarruban ilallah, dekat kepada Allah. Wala ana, kata Nabi, aku pun begitu. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih.
kecuali kalau rahmat Allah sudah meliputi hidupku, meliputi diriku, saat itulah syurga Allah berikan kepadaku. Maka jangan sampai kita bersandar kepada amal kita. Jangan sampai kita bersandar kepada ibadah kita. Karena sejatinya bukan ibadah itu yang membuat kita masuk syurga. Oh Ustaz, kami pernah dengar, kami baca dalam Al-Quran Allah sampaikan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke syurga, kata Allah, bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Masuklah ke syurga dengan apa yang sudah kalian amalkan. Berarti berbeda yang Allah katakan dengan yang Nabi sampaikan Ustaz. Kata ulama tafsir, bima kuntum ta'malun. Huruf ba di dalam kalimat bima ini dalam ilmu nahwu, ba-nya ini bukan lissababiyah, bukan untuk sebab. Engkau masuk syurga bukan sebab amalmu. Engkau menikmati syurga bukan sebab salatmu, tapi masuk syurgalah dengan semua amal-amalmu itu. Bawa amalmu ke syurga, bawa salatmu ke syurga, bawa puasamu ke syurga, tapi bukan karena itu engkau masuk syurga. Ini perlu kita berguru di dalam mempelajari agama Islam. Di dalam mempelajari, membaca ayat-ayat Allah. Tidak bisa kita dengan modal Al-Quran terjemahan menjadi mufti kita di jalan marsan ini. Tidak bisa. Mesti kita punya ilmu nahwu, ilmu saraf yang insya Allah kita mulai dengan kajian-kajian di Masjid Darul Aman ini. Jadi yang pertama, kalau ada orang bersandar kepada amal ibadahnya, yang ditimbulkan di dalam hatinya adalah merasa yakin bahwa dia pasti masuk syurga karena amalnya. Padahal kata Nabi SAW, tidak ada satu pun dari kalian yang masuk syurga karena amal kalian. Kalau begitu, untuk apa kami bangun subuh-subuh Ustaz? Untuk apa kami dari pagi menahan lapar, menahan haus, sampai pula terbenam matahari? Untuk apa yang mencari uang itu kami? Yang bekerja keras itu kami? Kenapa di bulan Ramadan, akhir Ramadan sampai sebelum Idul Fitri mesti kami membayarkan uang zakat? Mesti kami kasih kepada fakir miskin. Padahal yang mencari uang itu kami. Maunya hati kami berjalan ke Jepang Ustaz, berjalan ke Amerika, berjalan ke Eropa. Kenapa pula mesti Allah syariatkan berjalan ke Makkah Al-Mukarramah? Ibadah haji, ibadah umrah. Kenapa kami mesti ibadah? Kalau syurga kami dapatkan bukan karena ibadah. Maka disinilah letak halusnya ilmu ihsan tadi. Disinilah letak lembutnya ilmu tasawuf tadi. Mengajarkan kepada hati kita, membersihkan hati kita, bahwa ternyata ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, bukan sebenarnya bukan karena ingin mendapatkan syurga. Bukan karena takut neraka. Tapi yang ingin kita tunjukkan kepada Allah dengan ibadah kita adalah bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sufi wanita besar namanya Rabi'ah Al-Adawiyah pernah mengatakan, ma'abad di dalam munajatnya kepada Allah, ilahi ma'abadtuka hina abadtuka khawfan min narik. Ya Allah, ketika aku bermunajat beribadah kepadamu ya Allah, tak pernah sekalipun ibadahku itu aku tujuankan, aku alasankan karena takut kepada nerakamu ya Allah. Wala tam'an fi jannatik, tak pernah pula aku jadikan ibadahku itu karena ingin masuk syurgamu ya Allah. Wa inna ma'abadtuka, aku menyembahmu, aku beribadah kepadamu, li'annaka ahlan lil ibadah, karena memang engkau zat yang pantas untuk diibadahi. Kita beribadah sejatinya bukan karena kita ingin masuk syurga. Kita beribadah sejatinya bukan karena kita takut neraka. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, di antara level tingkatan ikhlas itu ada tingkatan ikhlas pedagang.
Ada tingkatan ikhlas pengusaha. Seperti apa macam tingkatan ikhlas pengusaha? Beribadah harus ada ganti. Orang berdagang baru mau dia menjual kalau ada uang. Baru mau dia bekerja kalau dikasih balasan. Orang yang beribadahnya karena surga, orang yang ibadahnya karena neraka. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sama seperti ikhlasnya seorang pedagang. Berarti selama ini kalau kami seperti itu salah, Ustaz? Tidak salah. Selama itu bukan karena orang lain kita beribadah, selama itu bukan karena riya kita dalam beribadah, maka wajar kita meniti tingkatan-tingkatan ini. Tak ada orang yang langsung naik ke tingkat 7. Mesti dia lewat tingkat 1. Mesti dia lewat lantai 2. Dia lewat lantai 3. Makanya kajian-kajian ini dilakukan, dibuat untuk melatih hati kita tadi untuk menjalani lantai-lantai ini. Yang pertama, kalau seandainya kita meyakini ibadah itu datang dari kita dan bersandar kepada ibadah ini, yang ditimbulkan adalah merasa yakin masuk surga karena ibadah kita. Yang kedua, yang dimunculkan kalau ada hati kita terkena apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini, bersandar kepada amal perbuatannya, muncul rasa sombong dalam hati. Muncul kalau riya itu jelas syiriknya. Jelas menduakan Allah dalam ibadahnya. Niatnya salat bukan karena Allah, tapi karena makhluk Allah. Harus ada orang lain, baru perbuatan itu disebut dengan riya. Tapi ada yang lebih khafi daripada itu. Yang lebih tersembunyi daripada riya ini. Dan itu adalah al-ujb. Dalam bahasa Arab disebut al-ujbu. Apa itu ujub? Bukan mesti harus ada objek orang lain di hadapan kita yang melihat kita beribadah. Tapi merasa takjub kepada diri kita sendiri. Kalau bukan karena saya, tidak jadi Masjid Darul Aman ini. Bukan, tidak mesti harus ada orang lain yang menengok dia beribadah. Kalau bukan karena saya, tidak sedingin ini Masjid Darul Aman ini. Karena banyak AC saya beli untuk Darul Aman. Ujub dalam ibadah muncul kalau ada perasaan bersandar kepada amalnya. Dan ini yang akan menghalangi seorang hamba mengenyam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak akan mencium syurga, tak akan masuk syurga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqalu khardalin min kibriya, ada sebesar dzarrah, ada sebesar biji sawi min kibriya, dari rasa kesombongan. Ada rasa itu dalam hati kita, hati-hati. Bisa jadi selama ini memang kita tidak riya. Memang kita tidak ingin orang panggil kita orang yang abid, yang rajin beribadah. Orang yang jawad, yang dermawan dalam hartanya. Tapi mungkin kita merasa takjub ke dalam diri kita sendiri. Maka di hikmah yang pertama ini, yang akan terjadi kalau kita bersandar kepada amal kita, muncul rasa sombong di dalam hati. Muncul rasa takabur di dalam hati, memandang orang lain ahlu maksiat dengan pandangan keji. Kita kalau menengok orang minum khamar, tidak akan dapat anak itu masuk surga. Mustahil anak itu akan mendapat kebahagiaan dari Allah. Siang malam mabuk, solat ke masjid tidak pernah. Bukan ini yang diajarkan Rasulullah. Datang seorang sahabat masih muda, belum menikah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzin li bizzina. Tidak tanggung-tanggung. Sahabat ini datang menghadap Rasulullah, bukan minta nasihat. Biasanya sahabat kalau datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling utama itu ya Rasulullah? Atau bertanya tentang hukum kepada Rasulullah. Sahabat anak muda ini datang kepada Rasulullah bukan untuk minta nasihat. Yang dia minta kepada Rasulullah, izin li bizzina, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Tuh, tak tanggung lancang kepada Rasulullah, minta izinkan zina.
di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau awaklah ditanya model itu, alam layang mungkin tangan ke muka anak itu. Menganggap engkau ahli maksiat, engkau ahli dosa, tidak mungkin menikmati syurga. Tapi yang diajarkan Rasulullah bukan seperti ini. Memandang ahli maksiat dengan pandangan kasih sayang. Dan ini yang diajarkan Allah. Allah dalam Al-Quran memanggil orang yang salat, orang yang zakat, orang yang puasa, tidak pernah dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tapi kepada orang yang bersalah, orang yang berdosa, kemudian ingin kembali kepada Allah dari dosanya, Allah panggil dengan panggilan qul, katakan ya Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas kepada dirinya, yang jatuh dalam kemaksiatan. Artinya apa? Allah panggil orang yang bermaksiat dengan panggilan sayang. Allah pakai kacamata melihat orang yang maksiat dengan kacamata kasihan, kacamata kasih sayang. Orang yang kalau dalam hatinya bersandar kepada amalnya, menengok ahli maksiat dengan pandangan jijik, menengok ahli maksiat dengan pandangan sombong. Tak mungkin aku selevel dengan kau. Kau aja ke masjid tak pernah. Sekali ke masjid itu pun pas disolatkan dia meninggal. Pandangan inilah yang ingin dijauhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan orang-orang yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, kalau ada rasa ingin bersandar kepada amal kita, yang muncul adalah rasa pasti terjamin masuk syurga. Yang kedua, akan muncul rasa sombong menyebabkan menengok orang lain itu adalah ahli neraka. Yang ketiga, apa kalau seandainya rasa bersandar kepada amal ini, bersandar kepada ibadah ini muncul di dalam hati kita, akan berkurang ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikhlas ini adalah kunci utama yang paling diinginkan Allah dalam setiap ibadah seorang hamba. Kalau ada orang yang beribadah dan meyakini ibadahnya itu karena kekuatan dia, dan meyakini salatnya itu karena upaya dia, akan kurang rasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada makhluk di dalam hatinya, karena sudah ada yang lain selain Allah dalam hatinya. Aku beribadah ya karena aku memang dari dulu rajin. Aku haji karena memang dari dulu datuk-datuk aku memang udah haji. Sampai sekarang kami pun haji. Aku rajin puasa karena memang aku orangnya rajin puasa. Tidak menghadirkan Allah dalam ibadahnya. Maka tadi di awal kita sampaikan, yang ingin dari 265 hikmah disampaikan oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam ini, memantapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah dalam hidup kita. Kita ibadah bukan karena upaya kita. Kita melangkah tadi dari rumah, melawan kantuk, membasuh muka, menarik selimut, bukan karena kita yang mengerjakannya, tapi Allah menitipkan rasa hidayah, menitipkan nikmat taufik. Allah yang menyebabkan kita masuk ke dalam Masjid Darul Aman ini, melaksanakan ibadah subuh berjamaah, dilanjutkan pula dengan pengajian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kami ingin tahu bagaimana kira-kira, semua kita nak tahu macam apa hati orang lain. Saya nak tahu hati bapak, nak tahu hati ibu, apakah selama ini bersandar kepada amal atau bersandar kepada Allah. Masing-masing kita yang tahu bagaimana kualitas hati kita dalam beribadah. Untuk tanda-tandanya bagaimana Pak Ustadz? Supaya kami kalau rupa-rupanya sudah masuk ke dalam golongan ini, bisa kami jauhkan, bisa kami tinggalkan. Kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, di antara tanda kalau ada orang yang bersandar kepada ibadahnya, kalau ada orang yang bersandar kepada amalnya, kalau kaki dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, kurang rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Padahal manusia bersalah wajar. Manusia berdosa normal. Bukan pula saya memotivasi bapak-bapak untuk berdosa, enggak. Kata Nabi dalam hadis, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, baik yang bersorban atau yang tak bersorban, baik yang berjubah atau yang tak berjubah, baik yang sudah haji atau yang belum haji, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lupa. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan yang sebaik-baik pernah bersalah, sebaik-baik yang pernah berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syahid dalam hadis ini? Kita bersalah, kita berdosa, kita alpa kepada Allah, itu wajar. Yang tak wajar itu apa? Yang ingin diajarkan Nabi itu apa? Kalau engkau bersalah, kalau engkau berdosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai engkau jatuh dalam kemaksiatan, andai engkau melakukan apa yang Allah haramkan, timbul rasa putus asa dalam hatimu, timbul rasa depresi, tak mungkin Allah ampunkan dosaku, tak mungkin Allah ganti dosaku ini dengan kebaikan. Kalau muncul rasa ini, akhirnya semakin menjadi-jadi dalam kejahatan. Kalau seperti ini kondisi hati kita, bisa jadi selama ini kita beribadah, selama ini kita beramal, yang menjadi sandaran kita bukan Allah, tapi amal kita itu sendiri. Karena dalam hidup ini, Pak, mesti sejalan, mesti setara, mesti balance, kata orang ekonomi, 2 poin. Poin yang pertama, nilai al-khauf. Poin yang kedua, nilai ar-raja. Al-khauf artinya takut, ar-raja artinya harap. Mesti seimbang. Apa artinya? Kalau andai hati kita malas untuk beribadah kepada Allah, kalau andai hati kita ingin meninggalkan apa yang Allah perintahkan, ketika itu nilai ar-raja mesti ada dalam, al-khauf mesti ada dalam hati kita. Rasa takut kepada azab Allah, rasa takut kepada siksa Allah, sehingga memotivasi kita beribadah. Pun kalau ternyata sudah kita wanti-wanti agar tidak berdosa, sudah kita wanti-wanti agar tidak bersalah, tetap ternyata kita terjerumus di dalam kubangan dosa ini, mesti pula ada nilai ar-raja di dalam hati kita. Rasa harap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u, bersegeralah kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada pagi yang berbahagia ini, melalui hikmah yang pertama, kita diingatkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beramallah, tapi jangan jadikan amalmu, jangan engkau sandarkan harapmu, jangan engkau sandarkan tujuanmu kepada ibadahmu, tapi jadikanlah Allah sebagai sandaran dalam hidupmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang waktu isyraq yang beberapa menit lagi, kalau andai ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait apa yang kita sampaikan, maka dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang disampaikan oleh Nabi itu seperti apa bunyinya supaya kami jelas. Pertanyaannya satu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang bertanya kepada Nabi, dalam hidup
benarlah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, cukuplah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan. Suri tauladan dalam segala macam aspek. Di hadis yang kita bacakan tadi, Nabi menjadi contoh bagi kita bagaimana metode tarbiyah. Dalam di UIN ada namanya Fakultas Tarbiyah, mengajarkan bagaimana cara mendidik bahasa Arab, mendidik pelajaran agama Islam, semua macam ilmu ada macam. Di hadis ini Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana mendidik orang itu. Pemuda yang bertanya ini, ya Rasulullah, idzin li bizina, izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung Nabi, haram engkau berzina. Kau berzina, aku cambuk depan sekarang ini langsung. Tapi Nabi menggunakan menggerakkan akal pemuda ini tadi. Apa jawab Nabi? Atardha li ummik, engkau ridha kalau ada orang berzina, menzinai ibumu. Atardha libnatik, engkau ridha kalau ada orang yang menzinai anak perempuan. Atardha li khalatik, engkau ridha kalau ada orang yang menzinai bibimu, tantemu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jawab anak ini, enggak ya Rasulullah, bagaimana pula aku ridha ada orang menzinai ibu kandungku? Ada orang menzinai anak kandungku, ada orang menzinai bibi kandungku. Mustahil aku ridha ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalikan nas. Contoh itu pula dia sosial manusia. Tidak ada manusia yang ridha anak perempuannya dizinai oleh orang lain. Tidak ada manusia yang ridha ibunya dizinai oleh orang lain. Maka Nabi menggerakkan akal pemuda ini supaya dia menengok, mengkiaskan, mencontohkan ke yang lain. Baru nanti dari situ muncul hukum bahwa ternyata memang zina itu tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita kenal banyak memang ajaran tarekat, banyak ajaran suluk, ada suluk seperti yang kita sampaikan tadi. Semua mazhab tarekat ini mengajarkan metode bagaimana menancapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Dalam hidup tidak ada orang yang langsung menjadi apa yang dia inginkan, mesti ada berproses. Mesti ada perjalanannya, mesti ada jalur yang mesti dilewatinya. Maka kalau memang kita ingin, kalau memang kita mau, kalau memang kita ingin sampai ke makam ihsan tadi, makam muraqabah, makam musyahadah, kata para ulama, mesti ada riyadhiyah, mesti ada riyadah, mesti ada latihan. Apa bentuk latihannya? Orang Naqsyabandi mengatakan latihan itu ada suluk 10 hari. Dalam suluk itu ada zikir, ada banyak macamnya. Orang Syadzili pula mengatakan ini. Dan yang sedang kita laksanakan pada subuh yang berbahagia ini, sejatinya sedang melatih hati kita bagaimana untuk dekat kepada Allah. Bagaimana memunculkan riya, bagaimana memunculkan ikhlas, bagaimana menjauhkan riya. Mengikuti jalur inilah satu-satunya cara, kata Nabi SAW, la yushaddad dinu ahadun illa ghalabah. Kalau ada orang yang mau langsung mengerjakan seluruh agama ini, dia sholat mau yang paling sempurna, dia haji mau yang paling sempurna,
mau sempurna semuanya, illa ghalabah, pasti dia kalah. Karena ajaran Allah ini banyak betul, tidak mungkin kita cover semuanya. Maka kata Nabi, fasaddidu, usahakan, latih, faqaribu. Kemudian kalau tak dapat semuanya, kalau belum sampai ke level tertinggi, lalu dulu di lantai pertama. Lalu kemudian lantai kedua. Lalu kemudian lantai ketiga. Yang sedang kita lakukan pada pagi ini, insya Allah termasuk ke dalam cara-cara latihan kita untuk melatih hati, memantapkan makna la haula wa la quwata illa billah. Semoga pula Allah kekalkan nikmat istiqamah ini dalam hati kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salat, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, ada yang sebabnya karena waktu, ada yang sebabnya karena tempat. Salat karena tempat, kita kenal salat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid, la yajlis hatta yusalli rak'atain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Ada pula salat yang karena waktu. Namanya waktu duha. Kita kenal salatnya salat duha. Nah, salat isyraq ini di antara salat yang penyebabnya karena waktu. Bukan karena tempat. Bukan mesti di masjid, bukan mesti di musalla, tapi karena isyraq. Makna isyraq min syaraqa, yashriqu. Kata terbit. Salatnya karena Nabi mengajarkan ketika matahari sudah seujung tombak, qadru ramhin kata Nabi SAW, itu namanya salat isyraq. Maka kalau sampai waktu ini, ketika itu pula sunniyatu salah, ketika itu pula kesunnahan salat isyraq itu berlaku. Jadi bukan karena mesti di masjid, bukan karena mesti di musalla, tapi karena penyebab waktu yang menyebabkan salat itu disunnahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini semoga menjadi suluh di dalam kegelapan hidup kita, menjadi penerang yang menerangi langkah kita, menjadi bekal menjalani apa nikmat umur yang Allah sisakan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap datang dari hamba al-faqir, mohon dimaafkan kalau ada yang salah dan dibenarkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وجنبنا الشرك والرياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.